Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Marcelia dengan NIM 2105280. Di sini saya akan mempresentasikan modul pembelajaran saya, yaitu berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Selanjutnya di sini bisa kita lihat Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini saya menggunakan, bisa kita lihat, di sini ada informasi umum, di itu nama penyusun, instansi, jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas dan fase serta elemennya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu model Problem Based Learning atau PBL dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan metode tanya jawab dengan guru dan siswa, selanjutnya diskusi kelompok, penugasan secara mandiri, dan kuis. Di sini pada pertemuan pertama saya melakukan memberi dan menjawab salam serta menanyakan kabar peserta didik. Selanjutnya yaitu untuk meminta peserta didik untuk mengondisikan kelas. Selanjutnya baru kita belajar dengan mengawali doa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Selanjutnya setelah berdoa, saya akan menyuruh peserta didik untuk menonton sebuah link yang akan saya tayangkan tentang pelanggaran nilai Pancasila dan penyimpangan Pancasila. Setelah itu, saya akan memberikan LKPD kepada siswa untuk dipahami lebih mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya asesmen penilaian. Asesmen penilaian di sini saya menggunakan dua, yaitu asesmen formatis dengan melakukan post-test dan pre-test, refleksi kepada peserta didik, dan penilaian diri, serta asesmen sumatif, presentasi tugas dan yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya itu kompetisi yang dinilai. Kompetisi yang saya dinilai yaitu apakah siswa tersebut menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernilai kritis dan bergotong royong. Kompetensi pengetahuan di sini saya akan nilai kemampuan untuk menganalisis tahap-tahap dari sejarah lainnya Pancasila dari masa ke masa. Selanjutnya, kompetensi keterampilan, saya akan menilai apakah semua peserta didik itu bekerja sama dalam kelompok atau diskusi, serta kemampuannya menyampaikan gagasan dengan tepat kepada temannya. Selanjutnya, asesmen dinilai yang saya dinilai pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, yang ketiga penilaian keterampilan melalui kinerja. Selanjutnya, cek kriteria penilaian di sini ada dua, yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Setelah itu, pengayaan dan remedial. Pengayaan di sini diberikan kepada peserta didik yang menguasai materi dengan sangat baik, yaitu dengan cara memberikan ragam soal yang tingkatannya lebih tinggi. Remedial yang saya gunakan yaitu remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan baik, yaitu dengan cara memberikan pengulangan materi dasar serta materi spesifik yang kurang dikuasai dan menurut tingkat kesukaran dari pertanyaan yang diberikan oleh peserta didik. Dalam itu, materi pengayaan dan remedial terlampir. Di sini asesmen penilaiannya yaitu A dari 0 sampai 40% itu merupakan belum tercapai remedial di seluruh bagian. Yang kedua, 41 sampai 65% belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan. Yang C yaitu 66 sampai 85% sudah mencapai ketuntasan dan tidak perlu diremedial. Selanjutnya 86% sampai 10% sudah mencapai ketuntasan perlu pengayaan atau tantangan yang lebih. Selanjutnya sini saya refleksi peserta didik dan guru. Refleksi dari peserta didik, apakah peserta didik tersebut merasakan manfaat dalam pembelajaran ini? Yang kedua, apakah peserta didik mudah memahami materi yang saya terangkan? Yang ketiga yaitu, apakah materi ini masih dirasa sulit oleh peserta didik? Selanjutnya yaitu, bagaimana peserta didik tersebut melakukan perbaikan hasil belajar. Refleksi guru yang saya gunakan di sini yaitu dalam memfasilitasi proses pembelajaran kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bagi siswa, apakah saya sebagai guru sudah konsisten untuk memberikan keteladanan pada siswa dalam sikap dan perilaku sehari-hari secara baik. Yang kedua, menjadikan pembelajaran yang tidak berpusat pada saya sebagai guru, melainkan berpusat pada siswa secara itu sendiri. Yang C yaitu menggunakan pembelajaran secara konseptual secara baik. Yang D yaitu apa yang perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran pada materi yang mendatang. Di sini saya memberikan uji kompetensi agar peserta didik bisa mengukur pemahamannya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, setelah melakukan uji kompetensi, saya akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik
apakah sudah memahami Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara? LKPD di sini saya menggunakannya dengan diskusi kelompok, dengan menggunakan PBL tadi, dengan pendekatan saintifik tadi. Selanjutnya di sini adalah bahan ajar yang saya baca dan yang saya berikan kepada peserta didik nantinya. Dan selanjutnya yaitu glosarium, ada digital, identitas, ideologi, negara, dan Pancasila. Selanjutnya daftar pustaka. Baiklah, setelah melakukan modul pembelajaran tadi, saya akan menanyakan model pembelajaran saya, yaitu menggunakan metode PBL tadi, dengan menayangkan video dari YouTube yang akan saya tayangkan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengajarkan bahwa Indonesia percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini dapat kita lihat sama-sama, yaitu penyimpangannya dengan membakar rumah salah satu ibadah seperti gereja atau kelenteng dan masjid. Yang selanjutnya yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan bahwa setiap manusia harus dihormati dan dilindungi hak asasinya. Seperti demonstrasi yang dilakukan oleh warga yang akan mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas umum dan menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang mengajarkan bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dan tidak terpecah belah. Seperti penyimpangannya itu bentrok antar ormas dan sejumlah kendaraan milik warga yang dirusak. Dengan persatuan yang lainnya. Bentrokan ormas ini mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa dan merusak fasilitas umum yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang mengajarkan bahwa keputusan penting diambil melalui musyawarah atau mufakat atau perwakilan, seperti penyimpangnya rapat paripurna yang menimbulkan ricu atau ribut antar anggota sesama DPR. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus merasakan kesejahteraan dan kemajuan. Penyimpangan dari nilai tersebut yaitu temuan sel luas Setia Novanto yang berakhir dengan korupsi, karena selnya tersebut sangat mewah, sedangkan orang yang mencuri kecil-kecilan tersebut akan dijatuhi hukuman berat daripada korupsi tersebut. Dari sini bisa kita lihat bahwa penyimpangan nilai-nilai Pancasila itu dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong implementasi dan pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai Pancasila guna mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.